Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa shalihin wa ulama'i al-'amilin مشايخنا في الدين ولكل ولي وليه من مشارق الأرض إلى مغربها المصنفين المخلصين خصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي وأصولهم وأفراحهما ومشايخنا وسادتنا ومعلمنا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا أنا خصوصا إلى شيخنا قدر البنكالاني وإلى حضرة الشيخ الشعري وإلى بواب الصلى وإلى شيخنا محمد نصر عبد الرحيم وشيخنا ومربي وإلى ربي محمد بن سيسير بن محمد السلام ووصولهم وفرعهم على الله يعني درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Allahumma nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bercerita tentang kaumnya Nabi Musa tidak mau diajak masuk ke Baitul Muqaddas dikarenakan di dalamnya ada qauman jabbarin, itu ya. Akhirnya dia tahan menetap di sebuah tempat yang jaraknya agak jauh dari Baitul Muqaddas selama 40 tahun. Tetapi rupanya sebelum 40 tahun itu sudah banyak yang meninggal, termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun juga meninggal. Ruya diriwayatkan annahum, sesungguhnya kaumnya Nabi Musa yang ketakutan tadi, padahal ya kalaupun dia masuk nggak bisa memaksa atau mengalahkan kaum Jabbarin. Annahum, sesungguhnya kaum itu kanu, ada siapa kaum itu yasiruna, berjalan siapa kaum al-laila, di dalam malam hari, jadina, halnya orang yang serius itu mencari tempat untuk menyelamatkan diri, maksudnya keluar dari tempat tersebut. Fa idza asbahu, maka ketika pagi hari siapa kaum, idzan, tiba-tiba, hum, adapun kaum itu fil maudhi'i, di dalam tempat
alladzi ibtada'u, yang memulai siapa kaum, minhu dari maudhi'. Jadi malam nyari tempat keluar dari daerah situ, tahu-tahu pagi-pagi loh kok masih di situ juga, masih di tempat itu juga. Wa yasiru, dan berjalan siapa kaum, an-nahara, di siang hari, kadzalika, seperti itu fil maudhi'. Siang hari juga dia keliling nyari tempat untuk bisa pergi dari tempat situ, toponya malam hari, nah kok di sini juga masih. Hatta inqaradu, sehingga mati siapa kaum, kulluhum, semuanya kaum. Mati kebingungan, mati ya kelaparan mungkin. Illa man, kecuali orang, lam yablugh, yang tidak sampai siapa man, al-ishrina, terhadap 20 orang. Kecuali yang tersisa hanya kurang lebih 20 orang yang selamat, yang bertahan ya. Karena apa? Karena tadi Allah menghukum mereka, menghukum karena tidak taat kepada perintah Allah. Wa kanu, dan ada siapa kaum itu, sitta mi'ati alfin, 600.000. Wah, bayangkan yang mati 600.000. Aneh itu nguburnya itu. 600.000 orang, bukan nyamuk, bukan ya, orang. 600.000 orang. Itulah luar biasa azab Allah diturunkan untuk kaum-kaum sebelum kita. Makanya kita bersyukur dari umatnya Nabi Muhammad ini. Ya. Jadi ketika dulu itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu, kalau Allah menurunkan azabnya langsung mati. Mati itu tidak sedikit, 1.000, 2.000, 600.000. Waduh. Bayangkan 600.000 itu mana cukup. Wa mata, dan meninggal, wafat siapa, Harunu, Nabi Harun, wa Musa, dan Nabi Musa, karena memperjuangkan kaumnya ini. Fitihi, di padang Tih. Ya, Tih itu nama tempat yang di sekitar Palestina. Dari Baitul Muqaddas mungkin berapa kilometer ada namanya Tih. Wa kana, dan ada apa mata Harun itu rahmatan, menjadi rahmat lahuma untuk Harun wa Musa, dan mati dalam keadaan ya rahmat Allah, ya kasih sayang Allah. Wa azaban, dan itu azab liulaika, untuk mereka kaum Bani Israel. Jadi tidak disamakan kalau Bani Israel mati dalam keadaan azab, kalau Nabi Musa dan Harun mati dalam keadaan rahmat Allah. Wasa'ala, dan meminta siapa Musa, Nabi Musa, Rabbahu, terhadap Tuhannya Nabi Musa, inda mautihi, ketika mau matinya, mau meninggalnya Nabi Musa, ketika mau wafatnya Nabi Musa. Nabi Musa berdoa meminta ayyudniya, terhadap mendekatkan siapa Allah. Ayyudniya, mendekatkan siapa Allah terhadap Musa, minal ardi, dari bumi, al muqaddasati, yang disucikan. Ramyatan, dengan jarak 1 lemparan,
Ramyatan dengan jarak 1 lemparan, bihajarin dengan batu. Fa'adna maka mendekatkan siapa Allah. Fa'adna maka mendekatkan siapa Allahu terhadap Musa. Kama seperti keterangan fil hadisi di dalam hadis. Ya, jadi Nabi Musa berdoa, ya Allah dekatkanlah aku dengan Baitul Muqaddas. Akhirnya didekatkan. Makanya Tih itu tidak jauh dari Baitul Muqaddas, ya. Dan Baitul Muqaddas itu kan tempat berkumpulnya para nabi, ya. Para nabi itu di Baitul Muqaddas. Wanubi'a dan dijadikan nabi. Wanubi'a dan dijadikan nabi siapa? Yusha'u, Nabi Yusha'. Ba'dal arba'ina, setelah 40 tahun itu. Kemudian setelah orang-orang pada mati 40 tahun itu, maka diangkatlah menjadi nabi, yaitu Nabi Yusha'. Wa umira dan diperintah siapa? Yusha'. Diperintah siapa? Yusha' biqitalil jabbarina, dengan memerangi kaum Jabbarin. Fasara, kemudian berjalan siapa? Yusha'. Kemudian berjalan siapa? Yusha'. Biman dengan orang. Biman dengan orang. Baqiya yang tersisa. Siapa man ma'ahu bersama Yusha'. Akhirnya dia pergi berperang bersama orang-orang yang tersisa. Ya tadi, tidak kurang 20 tadi. Wa qatala dan berperang siapa? Yusha'. Hum terhadap Jabbarin. Hum terhadap Jabbarin. Wakana dan ada apa perang. Wakana dan ada apa perang, apa qital. Itu yaumal jum'ati, dalam hari Jumat. Ya, meskipun 20 orang, kalau ada pertolongan Allah ya bisa saja menang. Ya pasti menang, ya. Aina wa wuqifat dan dihentikan. Wa wuqifat dan dihentikan lahu untuk Yusha'. Apa asyamsu, matahari. Sa'adan di dalam sesaat. Sa'adan di dalam sesaat, hatta faragha sehingga selesai siapa Yusha'. Sehingga selesai siapa Yusha' min qitalihim, dari memerangi Jabbarin. Nah, inilah pertolongan Allah, mukjizat Allah. Perang hari Jumat, matahari di stop supaya apa? Biar datang malam. Biar datang malam, karena mungkin lama perangnya itu, ya. Lama perangnya itu. Bisa ya matahari di stop. Ya, kalau kehendak Allah, ya apa yang tidak bisa, pasti semua bisa. Itu. Jadi di mukjizatnya Nabi Yusha', dengan pertolongan Allah dihentikan matahari. Jadi siang lamun, ya. Warawat dan meriwayatkan siapa? Ahmad, Imam Ahmad, fi musnadihi, di dalam kitab Musnad Ahmad. Fi musnadihi, di dalam kitab Musnad Ahmad meriwayatkan hadis terhadap hadis, rupanya hadis anna syamsa, hadis anna syamsa terhadap hadis sesungguhnya matahari. Sesungguhnya matahari itu lam tuhbas, tidak dihentikan. Itu lam tuhbas, tidak dihentikan apa syamsu, apa syamsa ala basyarin, karena manusia tidak. Illa liyusha'a, kecuali karena Nabi Yusha'.
Karena tujuannya untuk Nabi Yusha. Layaliya di dalam beberapa malam. Oh, berarti bukan sebentar ya. Hitungannya beberapa malam. Berarti malam, berapa hari malam itu diganti dengan siang terus. Ya, seminggu kalau rasanya siang terus mana itu? Hah? Kalau kita misalnya seminggu, misalnya siang terus, nah mana rasanya itu? Loka. Nah, kau jadi apa gitu? Keringnya ya. Yo, tak bisa tidur, siang panas terus ya. Aduh. Sara yang berjalan siapa Yusha ila Baitul Muqaddasi ke Baitul Muqaddas. Nah, inilah mukjizat Nabi Yusha. Ya, dengan pertolongan Allah bisa berhentinya matahari ya. Jadi ya akhirnya ya kaum Jabbarin itu ya kalah ya, diselesaikan oleh Nabi Yusha. Wadlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan. Ini cerita tentang dua anaknya Nabi Adam, yaitu siapa? Qabil dan Habil. Nah, Qabil dan Habil, yang satunya baik, satunya jahat. Siapa yang baik? Habil yang baik. Wadlu dan bacakanlah. Wadlu dan bacakanlah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, alaihim atas kaummu, ai ala qaumika, yakni atas kaummu penduduk Mekah. Alaihim atas kaummu, ala qaumika, yakni atas kaummu, bacakanlah naba'a bani Adam, terhadap ceritanya dua putranya Nabi Adam. Khabar bani Adam, yakni kabarnya dua putranya Nabi Adam. Kabar itu ya cerita. Habila, rupanya Habil, wa Qabila, dan Qabil itu. Fatuqbila, jadi udah belum ya. Bil haqqi, dengan perkara yang benar. Bil haqqi, dengan perkara yang benar. Muta'alliqun, itu berhubungan bi utslu, dengan lafaz utslu. Jadi mungkin tersebar cerita-cerita yang tidak benar tentang Qabil dan Habil saat itu. Akhirnya diturunkan ayat ini untuk meluruskan cerita itu yang benar itu yang seperti apa. Nah, akhirnya disampaikanlah oleh Rasul tentang ayat ini. Il qarraba, ketika berkurban. Il qarraba, ketika berkurban siapa? Ibnai Adamah. Kurbanan, dengan kurban, ilallahi, karena Allah. Ilallahi, karena Allah. Wa adapun kurban, wa adapun kurban itu kabsyun, kambing domba. Lihabila, untuk Habil. Jadi korbannya berupa apa? Sodako kan korban itu kan, sodakonya berupa apa? Satu kambing yang dilakukan oleh Habil. Wazar'un, dan tanaman. Liqabilah, untuk Qabil. Jadi kurbannya kalau Habil itu kambing, kalau Qabil itu tanaman. Mungkin berapa karung beras itu ya sedekahnya. Akhirnya fatuqbila, maka diterima.
Fatuqbila maka diterima apa kurban. Diterima apa kurban min ahadihima dari salah seorangnya ibnai Adam. Dari salah seorang Habil wa Qabil. Jadi yang diterima cuma satu. Siapa itu? Wa adapun ahadihima. Wa adapun ahadihima itu Habil. Jadi yang diterima cuma kurbannya Habil. Karena apa? Mungkin niatnya ikhlas. Nah itu. Yang Qabil tidak diterima, tidak ikhlas mungkin karena terpaksa atau karena tujuan yang lain. Bi'an nazalat dengan turun. Bi'an nazalat dengan turun apa narun api. Apa narun api. Minas sama'i dari langit. Fa'akalat maka menyambar. Fa'akalat maka memakan atau menyambar apa nar kurbanahu terhadap kurbannya Habil. Tanda-tanda diterima, ada api dari langit diambil itu kurban itu. Nah, disambar. Ini diterima berarti. Jadi kalau dulu macam itu ya, jingoan diterima apa tidak amal diterima apa tidak itu jingoan. Kalau sekarang enggak jingoan. Karena kalau kejingoan bahaya. Takut wong beramal. Takut tidak terima kan kejingoan. Nah itu. Makanya beruntung kita dirahasiakan amal itu diterima atau tidak. Dan tidak ada prasangka macam-macam dengan orang. Orang tidak kejingoan kan. Beramal ya sama galau, sholat semajid sama galau, tapi tidak tahu yang diterima yang mana. Supaya apa? Supaya tidak ada prasangka buruk kepada orang kan. Kalau kejingoan, yang diterima bakal sombong, yang diterima kecil hati jadi kan. Nah itu. Makanya ya amal itu dirahasiakan. Itu. Beruntung gitu. Walam yutaqabbal dan tidak diterima. Walam yutaqabbal dan tidak diterima apa kurban minal akhari dari yang lain. Minal akhari dari yang lain. Wa adapun akhar. Wa adapun akhar itu Qabil yang tidak terima Qabil punya Qabil. Aina faghadiba maka marah siapa Qabil. Maka marah siapa Qabil. Wa admara dan menyimpan siapa Qabil. Menyimpan siapa Qabil al-hasada terhadap dengki, terhadap hasud dengki. Fi nafsihi di dalam hatinya Qabil. Di dalam hatinya Qabil. Jadi punya rasa dendam mungkin ya, benci, dendam, hasud kepada Habil tadi. Ila an hajja sampai pergi haji. Ila an hajja sampai pergi haji siapa Adamu Nabi Adam. Akhirnya hasud itu, rasa benci itu sampai lama. Akhirnya Nabi Adam pergi haji. Ketika pergi haji terjadilah kejahatan ya. Kejahatan yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Qala maka berkata siapa akhir. Akhir itu berarti Qabil. Qala berkata siapa Qabil lahu kepada Habil, kepada Ahad yaitu Habil. La aqtulanna sungguh akan membunuh siapa saya. Sungguh akan membunuh siapa saya terhadapmu. Jadi dendamnya sampai itu dibunuh. Ingoklah kau bunuh kau. Hati-hati, makanya jangan sampai punya sifat iri, dengki, hasud yaitu. Biasanya kejahatan itu ya dari itu. Iri, dengki, hasud, dendam itu. Jingok ada wong yang lebih dari kita, nah tidak senang, akhirnya terus tidak senang, timbullah niatan jelek. Tuh. Yang bagus gimana ya, kalau ada orang lebih dari kita ya sudah, nah, kita anggap itu memang rezekinya, itu memang ya jatahnya.
Yang punya kita ya kita syukuri tinggal. Kita juga pasti ada jatahnya masing-masing. Tinggal disyukuri baik. Jangan punya rasa dengki, hasud. Ya. Qala maka berkata siapa? Habil. Habil tadi yang diancam tadi ya. 5 karena apa? Qala berkata siapa? 5 karena apa? Qala berkata siapa? Qabil. 5 karena apa? Kamu kok mau membunuh saya? Qala maka berkata siapa? Qabil. Qabil menjawab lagi. Litaqabbuli qurbanika. Litaqabbuli qurbanika, karena diterimanya kurbanmu. Karena diterimanya kurbanmu, duni tidak kurbanku. Karena tadi kurbanmu yang diterima, aku tidak. Kalau kurban kamu diterima, aku tidak terima ini. Perlu ini, nah. Perlu protes ini. Nah. Qala maka berkata siapa ahad itu Habil. Habil maka berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu, sesungguhnya menerima siapa? Allah minal muttaqina, dari beberapa orang yang bertakwa. Jadi Allah menerima itu bukan dari jenis kurbannya, tapi dijingok dari orangnya. Kalau orangnya bertakwa, ikhlas, ya diterima. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. La in basatta, sungguh apabila mengulurkan siapa kamu. Lam qasamin itu lam sumpah. Berarti demi ya. Demi sungguh apabila mengulurkan siapa kamu. Madadta, yani memanjangkan siapa kamu. Ilayya kepadaku. Ilayya kepadaku yadaka, terhadap tanganmu. Kalau kamu memanjangkan tanganmu, menggerakkan tanganmu, litaqtula, untuk membunuh siapa kamu. Litaqtula, untuk membunuh siapa kamu ni terhadap saya. Ma'ana bibasidin, ma'ana maka tidak ada adapun saya. Ma'ana tidak ada adapun saya itu bibasidin, mengulurkan. Itu bibasidin, mengulurkan yadaya, terhadap dua tangan saya. Yadaya, terhadap dua tangan saya. Ilaika, kepadamu. Maksudnya pasrah. Kalau kamu mau bunuh saya silakan. Saya tidak akan melawan atau tidak akan membela diri, tidak akan. Saya pasrah. Nah, woi seneng nyerah macam itu kan musuh kan. Tapi bahaya ini ya, dua saudara kok saling membenci, ini itu bahaya. Liaqdulan, untuk membunuh siapa saya terhadapmu. Saya tidak akan balas membunuh kamu. Terserah, silakan bunuh saya. Ini sesungguhnya saya itu akhafu, takut siapa saya? Allah, terhadap Allah, Rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Inilah tanda ketakwaannya, benar-benar takut kepada Allah. Jadi ada orang berbuat jelek itu maksudnya jangan kita ladenin, kita lawan, jangan tambah kita yang ikut jelek nanti. Ya sudahlah, mohon perlindungan kepada Allah itu. Makanya itu kan dalam hadis itu ketika
ada Nabi itu dilaporin ada ada seorang yang duel mati. 2 orang duel mati. Kemudian Nabi ngomong, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang bunuh dan orang yang dibunuh neraka. Loh kok bisa? Terus sahabat nanya, loh kok bisa Nabi yang dibunuh juga neraka? Yo, padahal kan yang membunuh itu yang harusnya neraka, kok yang dibunuh juga neraka. Jawab Nabi apa? Karena yang dibunuh pun meskipun dia tidak membunuh, tapi dia sudah punya niat bunuh karena duel. Karena duel. Dia mau dibunuh orang, dia ngelawan juga, duel ini kan jadinya yang satu niat bunuh, yang mau diancam itu jelas dia akan niat juga membunuh, balas, duel. Ya, ketika sudah punya niat membunuh, meskipun dia terbunuh, ya juga neraka. Nah, itu ya. Cuman kalah ini baik, kalah nasib baik kan? Hah? Kalah mekanik kamu? Ya. Kalah strategi apa kalah ini kudo-kudonya apa kalah? Nah itu. Nah itu. Apa niatnya sudah ada, dua-duanya kepingin membunuh. Makanya Nabi kata al-qatil wal maqtul finnar. Neraka dua-duanya. Nah itu. Makanya gimana menghadapi ini, sudah kita menghindar aja. Kita ada, kalau misalnya ada yang ngancam, lebih baik kita menghindar, tidak usah dilawan. Kalau dilawan salah kita. Salah karena punya niatan kita juga pengen nyakitinya, tidak terima kan? Nah itu. Nah itu yang dilakukan oleh Habil ketika diancam, karena dia memang orang yang takut kepada Allah. Fi qadlika, di dalam membunuhmu, saya takut untuk membunuhmu. Ini sesungguhnya saya itu uridu, ingin siapa saya anta bu'a, terhadap kembali siapa kamu, tarji'u, yani kembali siapa kamu, bi'idmi, dengan membawa dosa saya, bi'idmi qadli, yani dosa, dengan dosa membunuh saya, wa ithmika, dan dosamu, alladzi irtakamta, yang melakukan siapa kamu, hu terhadap ithmika, yang melakukan siapa kamu, hu terhadap ithmika, min qablu, dari sebelum ini membunuh, fatakuna, maka ada siapa kamu itu min ashabin nari, dari beberapa penghuni neraka. Nah, ini diingatkan oleh Habil ya, kepada Qabil diingatkan, kalau kamu bunuh aku lajulah, tapi ingat kamu kayak bawa dosa kamu lah banyak mungkin kan. Dosa sebelumnya ditambah dosa ini, dosa bunuh. Nah, itu diingatkan sama Habil. Kalau lah berdosa mah itu ya fatakunu min ashabin nar, bakal dia neraka. Wala uridu, dan tidak ingin siapa saya abu'ah, terhadap kembali siapa saya, bi'idmika, dengan dosamu. Saya tidak mau dapat dosa dari kamu. Idza qataltu, jika membunuh siapa saya terhadapmu, fa'akuna, maka ada siapa saya, itu minhum, dari ashabin nar. Aku jelas dah galak nak bunuh. Ya, kalau aku bunuh bakal masuk neraka pula. Nah.
Nah itu apa? Kalau aku melok terpancing itu apa namanya? Gawe lolo namanya. Gawe lolo. Nah itu. Tapi kan kalau jiwa muda kan mudah terpancing yuk. Mudah terpancing. Hati-hati makanya. Kejahatan tuh kadang seperti itu. Kita dipancing dikit langsung kita panas, emosi. Akhirnya kita yang bunuh. Akhirnya kita yang melakukan kejahatan. Meskipun awalnya bukan gitu, tapi kita yang melakukan tindak kejahatan ya sama bahaya. Sama bahaya. Aduh. Ujung-ujungnya kena sidik polisi ya, kena panggil polisi. Nah, ya banyak seperti itu kan, banyak seperti itu. Padahal awal mulanya bukan dari kita, dari orang lain, tapi kita yang sarok yang susah. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa ya mengendalikan tadi kemarahan, emosi, nah, itu kebencian, dendam dan lain-lain tadi. Allah berkata siapa Allah Ta'ala, wa dzalika jazaa'ul zalimin, wa dzalika adapun itu, wa dzalika adapun itu semua, itu jazaa'ul zalimin, balasan orang-orang yang zalim. Fadhawa'ad maka mulai ini menghias-hiasi itu merekayasa. Zayyanat yani menghiasi lahu kepada Qabil apa nafsunya Qabil, mulai ditiup-tiup sama setan pula kan, nafsunya tambah jadi, panasnya tambah jadi, ditiup-tiup pula kan ya. Bara api itu kan kalau ditiup kan besar. Menghiasi qatla akhihi, terhadap membunuh saudaranya Qabil. Akhirnya faqatala maka membunuh benar siapa Qabil hu terhadap Habil. Membunuh siapa Qabil hu terhadap Habil, fa asbaha maka menjadi siapa Qabil. Fasara maka menjadi siapa Qabil itu minal khasirina, dari orang-orang yang rugi. Dari orang yang rugi. Biqadlihi sebab membunuh Habil. Jadi inilah kejahatan pertama di dunia ya. Kejahatan pertama yang terjadi di dunia. Makanya sampai sekarang ada ya. Karena memang sumbernya dulu ada. Nenek moyangnya ada rupanya. Makanya sampai sekarang tuh ada wong baik, ada wong jahat, ada wong yang sabar, ada wong yang panasan. Nah itu tinggal gitu nak milih yang mana. Nak milih jalurnya Habil apa nak milih Qabil. Nah itu tergantung gitu. Karena semuanya pilihan itu ada, kemungkinan itu ada. Nah itu ya sampai sekarang ya, namanya kejahatan itu pasti ada. Hati-hati makanya, hati-hati ya. Caranya yang tadi ya, harus sabar, menahan diri, menahan emosi, menahan nafsu, dorongan nafsu ammarah itu yang mengajak kepada kejelekan, itu kejahatan tuh. Nah, yang terlebih penting ya tadi modali diri dengan takwa, takut kepada Allah. Nah itu kalau udah ngerti rasa takut lah juga lo kan. Nah itu mau lah diancam penjara udah takut kan ya, nggak takut. Keluar penjara ngulang lagi residivis, keluar penjara ngulang lagi. Nah itu karena dia nggak pernah takut ya, nggak takut sama Allah pula ya.
Makanya ya, tahan emosi, ya jangan sekali-kali meskipun kita disakiti ya ditahan aja lah. Kalau masih ya bisa sabar ya sabar, kalau nggak bisa sabar ya sudah, tinggal kita dengan cara yang baik, jangan cara yang gegabah. Ya, cara yang baik itu apa? Ya ada jalurnya kan. Ketika kita disakiti orang ada jalurnya. Jalurnya apa? Ya lapor. Ya kalau di pondok ya lapor, ya pengurus pondok. Kalau di masyarakat lapor, ya polisi kan, tinggal macam itu kan. Nah, tinggal tak usah kita nak bermain dengan kekuatan kita sendiri, nonjolkan apa ya? Oh, aku ini punya aji apa? Aku ini kebal dan lain-lain. Nah, sekarang bukan zamannya lagi kita menonjolkan kekuatan otot, tetapi sudah zamannya dengan otak. Orang sudah pakai otak, bukan lagi pakai otot. Nah itu, bukan lagi pakai otot, pakai otak. Nah itu. Kalau kita masih pakai otot, saro tambah saro. Nah, itu. Ada yang artis atau siapa itu dipukul diem baik dia, karena dia pakai otak. Dipukul dia bayar, tapi besoknya yang mukul itu dijemput polisi, ya. Selesai kan? Ya, kalau pakai otak kan selesai, tinggal tuntutannya berapa, ya kan? Kalau dia nak damai ya sekian, kalau tidak damai ya sudah lanjut polisi kan. Berapa tahun misalnya, berapa bulan terbuang kan, nah, itu kan. Nah itu. Dan hati-hati ketika sudah ada catatan kriminal, wah susahnya bukan main untuk meniti karir ya. Ya, karena segala instansi pekerjaan perusahaan mensyaratkan orang yang bekerja harus punya catatan kelakuan baik, bebas dari kriminal. Nah kalau sudah urusan dengan polisi, sekarang kan sistem online, dimanapun tahu. Ya, kalau dia ini pernah kriminal lah, tidak keluar surat apa itu, SKCK. Kamu mau daftar apa, susah. Kalau sudah punya catatan kriminal, kejahatan, nah itu makanya hati-hati. Hati-hati kalau kita bertindak itu berpikir panjang. Jangan hanya nurutin nafsu gitu, nurutin emosi gitu, ujung-ujungnya menyesal bertahun-tahun ya. Nah, pingin daftar ini tidak bisa, nah pingin begawi ini tidak bisa. Makanya seperti orang-orang preman itu, karena sudah punya kejahatan dia, mau kerja apa ya bingung dia, ujung-ujung mangkal di pasar. Ya, negi wong. Nah itu naudzubillah kalau seperti itu. Nah itu naudzubillah. Nah itu. Makanya itu kalau sudah punya catatan kejahatan di polisi itu ya, itu ya sudah menyesal jelas nanti. Nah itu. Walam yadri ma yasna, walam yadri, dan tidak tahu siapa Qabil ma terhadap perkara, tidak tahu siapa Qabil ma terhadap perkara yasna'u yang melakukan siapa Qabil bihi dengan dan tidak tahu dia kalau itu tindak kejahatan karena baru pertama kali kejahatannya. Tadi setan tadi ya. Orang berbuat kejahatan juga kadang nggak sadar. Tahu-tahu dia, nah apa aku macam ini? Baru dia nyesel habis itu. Gak sadar. Kenapa? Karena kalau sudah nafsunya menguasai, amarahnya menguasai, ditambah dengan setan itu tadi, maka sudah hilang akal sehat kita. Benar, hilang akal sehat kita. Jadi kita gak mikir, gak punya pikiran lagi. Pikirannya pengen nak ngabis itulah.
Nah, itu karena sudah dikuasai oleh nafsu, amarah, setan dan lain sebagainya. Dan makanya ya dikendalikan dari hal yang kecil, kita mulai kendalikan, kendalikan dengan kesabaran tadi. Kalau api lah besar, madamkannya susah kan? Kalau api lah besar, api itu kan dalam diri kita kan emosi itu ya, emosi, kemarahan itu kalau lah besar, nak madam kan susah. Tapi kalau marah masih sedikit, nah cepat-cepat dipadamkan. Nah, emosi sedikit cepat-cepat dipadamkan. Nah itu. Jadi Qabil tidak merasa, dia tidak tahu apa perbuatannya ini. Li'annahu karena sungguhnya Qabil, sesungguhnya Habil, sesungguhnya Habil itu awwalu mayyitin, pertamanya orang yang mati. Pertamanya orang yang mati ala wajhil ardi, di atas muka bumi. Di atas muka bumi, min bani Adam, dari bani Adam. Min bani Adam, dari bani Adam. Fahamala, maka menggendong siapa Qabil, digendongnya tadi adiknya Habil, jadi gendongnya terhadap Habil, ala dharihi, di atas punggungnya Qabil, digendongnya mayatnya itu lah mati. Mak manulah ini diapoin, dibawa ke sana, bawa ke sini, dibawa terus. Ini lah mati, ini diapoin kan, bingung kan? Akhirnya faba'atha, maka mengutus. Faba'atha, maka mengutus siapa Allah ghuraban, terhadap burung gagak. Ghuraban, terhadap burung gagak. Ya bahatu, yang mengeruk atau mengeduk apa ghuraban fil ardi, di tanah. Jadi sambil ngeruk-ngeruk tanah, itu burung gagak itu. Yambasu, yani mengeduk apa ghurab. Yambasu, yani mengeduk apa ghurab at-turaba, terhadap tanah. Bimin farihi, dengan cucuknya itu apa? Paruhnya. Dengan paruhnya ghurab. Dengan paruhnya ghurab. Wa birijlaihi, dan dengan kedua kakinya ghurab. Wa yuthiru, dan mengeruk. Wa yuthiru, dan mengeruk apa ghurabhu, terhadap turab. Mengeruk apa ghurabhu, terhadap turab. Ala ghurabin, atas burung gagak mayyitin, yang mati. Jadi dikeduk, telah dikeduk, ada burung gagak yang mati, ditaruh di situ, habis itu ditimbun, dikeruk, ditimbun lagi. Ma'ahu, yang bersama ghurab. Ma'ahu, yang bersama ghurab. Hatta waro, sehingga menutupi. Hatta waro, sehingga menutupi apa turabhu, terhadap mayit. Ghurabin mayyit, sehingga menutupi apa turabhu, terhadap ghurabin mayyit. Nah itu. Jadi diajari oleh burung gagak. Liyuriha, supaya memperlihatkan siapa Allah. Supaya memperlihatkan siapa Allah terhadap Qabil. Terhadap Qabil, kaifa yuwari. Kaifa, bagaimana, yuwari, menutupi siapa Qabil. Menutupi siapa Qabil, yasturu, yakni menutupi siapa Qabil. Menutupi siapa Qabil sawata akhihi, terhadap mayit saudaranya Qabil. Jifat akhiri, yakni bangkainya saudaranya Qabil. Jadi diajarin cara ngubur. Jadi gurunya manusia itu burung gagak. Guru
Burung yang ngurus jenazah ngubur itu burung gagak. Itu gurunya. Qala maka berkata siapa Qabil, ya wailata wahai celakalah saya. Ya wailata wahai celakalah saya. Ajaztu apakah tidak mampu siapa saya? Apakah tidak mampu siapa saya an akuna dari ada siapa saya? Dari ada siapa saya itu mithla hadzal gharabi seperti ini burung gagak. Wah, celaka aku kalah pinter dengan burung gagak. Fa'wari maka menutupi siapa saya? Maka menutupi siapa saya sawat akhihi terhadap bangkai saudara saya. Bangkai saudara saya fasbaha maka menjadi siapa Qabil, maka menjadi siapa Qabil itu minan nadimina dari orang-orang yang menyesal. Dari orang-orang yang menyesal ala hamlihi atas menggendong akhihi, atas menggendong akhihi, wahafrin dan mengeduk, wahafrin dan mengeduk lahu untuk akhihi, lahu untuk akhihi, wawaro dan menutupi, wawaro dan menutupi siapa Qabilhu terhadap akhihi. Nah itu sebuah penyesalan ya namanya penyesalan kan terakhir ya. Lama aku ke baru nyesel tuh. Ya kalau penyesalan setelahnya ya gak ada manfaatnya. Gitu. Min ajli dzalika dari itu dari karena itu perbuatan Qabil alladzi fa'ala yang melakukan hu terhadap alladzi siapa Qabil. Karena perbuatan Qabil seperti itu kata benah maka mewajibkan, kata benah maka menetapkan, mewajibkan siapa kami Allah, mewajibkan ala Bani Israel atas kaum Bani Israel, annahu terhadap sesungguhnya kelakuan Aisyah yani kelakuan man adapun siapa itu qatala membunuh siapa man nafsan terhadap seseorang bighairi nafsin dengan tanpa membunuh orang qatala yang membunuh siapa man terhadap nafsan barang siapa yang membunuh orang tanpa terjadi pembunuhan. Maksudnya bunuh yang bukan balas bunuh. Kalau balas bunuh kan boleh. Apa namanya? Kisos. Nah, lain lagi kalau kisos. Kisos itu yang menentukan kan hakim ya. Kalau kisos boleh. Kenapa? Karena dia bunuh wong. Nah, berarti balasannya juga harus dibunuh. Nah, membunuh pelaku yang bunuh tadi boleh. Kalau itu kisos ya. Itu boleh. Tapi kalau tahu-tahu bunuh tanpa alasan atau tanpa tindak kejahatan dari yang dibunuh ya itu dosa. Barang siapa yang membunuh bighairi nafsin dengan tanpa dibunuh maksudnya. Au bighairi fasadin atau dengan tanpa adanya kerusakan. Dengan tanpa adanya kerusakan ata yang datang siapa manhu terhadap fasadin fil ardi di dalam bumi atau membunuh orang yang orang itu melakukan kerusakan boleh. Contohnya apa? Begal ya, begal. Begal itu kan hal yang meresahkan ya, merusak itu. Dibunuh sama polisi boleh Pak ya. Nah itu.
begal, apalagi pemberontak. Nah, itu pemberontak negara itu boleh dibunuh. Nah, itu. Perbuatan kerusakan apa? Min kufrin, bayarnya kufur. Orang kafir boleh dibunuh kalau kafirnya kafir yang memerangi kita. Tapi kalau kafir yang bersahabat dengan kita tidak boleh. Ya, misalnya ada orang kafir nyerang orang muslim misalnya. Nah, orang muslim boleh melawan kemudian membunuh boleh. Tapi sekarang ada nggak? Nggak ada kan? Orang kafir kan semuanya ya bersahabat, aman-aman ya. Orang Cina kan, orang non Muslim, misalnya orang Kristen ya biasa-biasa saja, nggak ada yang memusuhi kita kan. Makanya nggak boleh kita membunuh dia, berperang, apalagi ngebom misalnya kan, nggak boleh. Dengan alasan apapun nggak boleh, meskipun kafir. Karena kafirnya kafir zimmi. Kalau dalam aturan fikih itu kafir zimmi itu harus dijamin keamanannya. Itu yang diperang itu kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita, memusuhi kita. Itu. Nah, siapa yang memusuhi Indonesia? Nggak ada kan? Semuanya kan bersahabat semua, negara-negara. Ya, bersahabat semua. Itu. Min kufrin, dari kafir, au zina atau zina. Zina ini zina muhsan kan, dibunuh ya, tapi dengan dirajam ya. Boleh kalau berubah hukum boleh. Au qad'i tariqin, atau begal jalan. Begal jalan, nah ini boleh dibunuh. Tapi jangan semena-mena karena ada hukum kan. Yang boleh ya aparat hukum. Nah, masyarakat tidak boleh masyarakat. Biarlah tugas polisi itu. Ya, biar itu tugas polisi. Au nahwihi, atau sepadannya qad'i tariq. Kalau dia membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, faka'annama qatala, maka seperti membunuh siapa man, annasa, terhadap manusia, jami'an, halnya semuanya. Membunuh satu orang, hukumnya dosanya seperti membunuh wong banyak. Waman, adapun siapa sebaliknya, waman, adapun siapa itu ahya, menghidupkan siapa man terhadap nafsan, barang siapa yang menghidupkan terhadap nafsan, bianim tana'a, dengan mencegah siapa man, min qatliha, dari membunuh nafsan, faka'annama ahya, maka seperti menghidupkan siapa man, menghidupi siapa man an-nasa, terhadap manusia, jami'an, halnya semuanya. Nah, ini luar biasa pahalanya ketika kita menghidupi satu orang, maka pahalanya seperti kita menghidupkan banyak orang. Ya, sebaliknya tadi kalau bunuh satu, dosanya kayak bunuh banyak wong. Nah, iya, kejahatan itu akan nular. Ya? Kejahatan itu pasti akan nular. Nah, itu. Ya, menghidupi satu orang maka pahalanya besar. Makanya kalau punya istri misalnya kan, istrinya diurus, ya sehat, kuat istrinya, makmur bisa, itu pahalanya besar itu. Punya anaknya diurus dari kecil besar, itu pahalanya besar. Karena apa? Karena dia menghidupkan satu orang bahkan lebih. Kayaknya pahalanya bapak kamu itu luar biasa. Kamu bisa hidup macam ini. Kalau kata yang ngurus, tidak hidup, itu pahalanya besar. Allah berkata siapa Ibnu Abbas, min haitsu intihaki hurmatiha wa sauniha, min haitsu intihaki hurmatiha, dari sisi
dari sisi merusak kemuliaan nafsan, dari sisi merusak kemuliaan nafsan, wasauniha dan menjaga hurmatiha, wasauniha dan menjaga hurmatiha. Mengapa kok pahala dan dosanya besar tadi? Karena yang satu merusak kehormatan, yang satu menjaga. Walaqad ja'at dan sungguh datang, walaqad ja'at dan sungguh datang hum terhadap kaum ay Bani Israil, yakni kaum Bani Israel. Siapa yang datang? Siapa? Rasuluna, beberapa utusan kami, bil bayyinati dengan beberapa bukti, dengan beberapa bukti kebenaran, dengan beberapa bukti kebenaran, al-mu'jizat, yakni mu'jizat. Tsumma inna katsiran minhum, tsumma inna katsiran kemudian sesungguhnya banyak orang minhum dari Bani Israel, minhum dari Bani Israel, ba'da dzalika setelah itu ja'athum rusuluna, setelah itu ja'athum rusuluna fil ardi di bumi, fil ardi di bumi itulah musrifuna sungguh orang-orang yang melampaui batas, itulah musrifuna sungguh orang-orang yang melampaui batas. Rupanya ketika datang utusan bukan tambah taat, tambah melanggar, banyak melanggar. Mujawizuna yani melewati al-hadda terhadap batas, al-hadda terhadap batas, bil kufri dengan kufur, wal qatli dan membunuh, wa ghairi dalika dan selain itu kufri wal qatli. Wa nazalah wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya ila hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim mu'abadi minal fitani fa'na bi barakatihim adinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amithna bi tariqatihim wa mu'afadim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.